waktu untuk meditasi meskipun hanya 10 menit. Hmm. Sebab ketika kamu sedang bermeditasi, disitulah sila kamu terjaga dengan baik. Itu. Baik, kita ke Bante ya berikutnya ya, ke Bante Sunanda ya. Ya, Bante Sunanda ini adalah salah satu biku muda, walaupun muda tapi sudah tera ini. Beliau ini ya, yang saya tahu pernah satu ketika bersama Bante Jinadamo ada acara ya di Papua ya. Iya, Bante Sunanda. Bante sendiri menjadi biku sampai saat ini sudah sudah puasa keberapa ya Bante? Ya, ini Gak apa-apa, Bante. Saya masuk puasa tahun ini ke-12 ya. Ke-12, oke. Bante kenal Bante Jinadamo itu sejak kapan itu ya? Sebenarnya kalau mengenal itu dari guru Bante, yaitu Bante Sadanyanu Mahatera. Beliau banyak cerita tentang sosok beliau. Iya. Namun interaksi secara langsung itu ketika saya diundang ke Medan tahun 2018. Waktu itu ada training of teacher di salah satu sekolah di Medan. Oh, di sekolahnya apa namanya itu? Nanyang. Nanyang. Oh, Nanyang Cehui. Iya, Cehui. Iya. Terus saya tinggal di sini. Iya. Nah, ketemu yang berinteraksi dan ngobrol-ngobrol dan saya menyampaikan, yang kapan main ke timur, ke Papua. Beliau menyampaikan, ya nanti kalau ada karma yang baik. Itu tahun berapa itu Bante? Tahun 2018. 2018. Iya. Lalu kemudian realisasinya jadinya tahun berapa itu? tahun 2020. Oh, 2 tahun kemudian 2 ya. tahun kemudian. Itu pas beliau ada acara di Papua atau Bante mengajaknya sengaja atau bagaimana ya Bante? Memang beberapa teman-teman kayak Pak Piyandi dan Ibu Rosmari dan Pak Susanto Pirono waktu itu ingin mengajak Iyang untuk mengetahui sih wilayah timur seperti apa. Iya, belum pernah itu ya. Belum itu pernah. Pertama kali itu ya. Pertama kali Iyang ke sana. Jadi di sanalah saya punya kesempatan yang baik 10 hari menemani beliau. Wow, keliling luar Papua. biasa. Keliling Papua ya. Nah, selama keliling itu kan berarti kan jadi makin banyak pelajaran dari beliau ini ya. Benar. Kira-kira intisari dari beliau apa yang bisa kita pelajari ya Bante? Saya melihat sosok Eyang itu sangat disiplin. Disiplin ya? Disiplin. Bangun itu beliau jam 3. Meskipun kita ngobrol itu sama Eyang itu sampai jam 11, jam 12. Wow, Eyang, ya. berarti pendek sekali durasi tidurnya ya? Tapi tetap bangun jam 3. Kebetulan kita satu kamar ya, karena di timur tuh ala kadarnya. Gitu. Iya, betul. Ala kadar. Dan beliau tidak pernah komplain soal itu ya? Tidak pernah. Eyang itu selalu punya rasa terima kasih mendalam ke setiap hal yang dia temui, apapun itu. Bahkan di beberapa tempat yang selalu menanya, Bante, Auso bilang, barat di mana? Saya sampaikan barat di sebelah sana yang gitu. Lalu beliau namaskara ke arah barat. Saya tanya, kenapa? Ya wujud terima kasih kepada Dewa Bumi. Dia bilang gitu. Betul. Jadi di situ saya punya kesan mendalam. Ada beberapa kisah menarik ya, karena ini perjalanan kita berpindah-pindah. Dari Jayapura ke Raja Ampat kita ke Sorong tapi Raja Ampatnya ke Misol, jauh sekali. Oh, ini yang jauh itu ya? Jauh sekali. Itu tinggi ya. Iya benar, Mendakinya tinggi sekali. Kita tahu usia Eyang tuh sudah tidak muda lagi lah ya dibandingkan saya gitu. Kita yang muda pun kadang kalah loh. Tapi ketika dalam perjalanan itu beliau sangat enjoy saja, menikmati. Bahkan dia sampai duluan dibanding kita. Pak, saya mau malu, tapi itu yang terjadi. Iya, itu dibantu para dewa kali ya. Terus saya tanya, resepnya apa sih yang? Ya sudah jauh-jauh sampai ke sini mahal-mahal lagi gitu. Ya nikmati aja meskipun capek gitu. Itu luar biasa. Lalu ada satu ketika kita itu pergi ke satu pulau di Biak. Itu kita naik speed. Ini pulau lain lagi nih. Ini namanya Pulau Urbi. Di Biak itu ada pulau kosong Urbi yang kita mau ke sana, istilahnya itu mau healing lah. Bahasa anak muda sekarang. Healing gitu teman-teman. Healing ya. Betul. Di tengah perjalanan kita naik speed itu rombongan, speednya mati. Itu di laut. Ini yang 2 jam berhenti, itu terombang ambing di tengah lautan berarti ini. Di tengah lautan. Ada beberapa itu udah tinggal teman. Obi Tohut aja lah ya. Ya benar.
Ada beberapa teman yang sudah meditasi, setelah meditasi sudah nggak tahan, baca Sudah Amito, berserah itu ya? ya berserah dan sebagainya. Karena memang goyang. Iya, Saya iya. waktu itu sudah, mohon maaf ini, sedikit ingin mual, muntah. Gitu. Oh ya, karena terlalu ini Terlalu ya lama. gelombangnya ya, Gelombang benar-benar. ambing. Itu Sampai- karena mati mesin, rusak mesin atau apa, nggak jelas juga? Karena Apa kurang minyaknya habis? minyaknya itu tercampur dengan air. Oh. Ini bahaya kalau kita perjalanan jauh, harus cek Dibersihkan benar-benar, dulu baru bersihkan bisa ya. baru bisa. Ya, benar. Lalu Di jam 11 itu waktunya makan siang. Mungkin Dokter Bob bisa bayangkan, Iya. di tengah ombak ambik yang sudah mau keluar, ini waktunya makan siang. Gimana caranya untuk makan siang, kan susah. iya benar. Waduh, waktu itu tetap Pak Piandi menyarankan berarti makan. Saya bilang, aduh saya nggak bisa makan ini. Lalu Eyang ditawari, Ini Eyang mau makan. keluar kok malah mau makan. Iya, harus mau makan itu. Eyang itu ya sudah dikasih serahkan makan. Waktu itu kita makan sate vegetarian, Wah, karena di sana vegetarian. iya benar. Eyang bisa makan. Loh, ya Oh, kok bisa, bisa makan ya? Saya tanya, kok bisa makan? Ya kalau goyang ke kiri ya ke kiri, kalau ke kanan ya ke kanan. Ini jadi teman-teman ya, ini sepertinya bahasanya sederhana tapi semua benar-benar mengandung kebenaran loh ya. Oke. Tapi di situ saya jadi paham. Dalam hidup kita harus belajar menikmati apapun yang terjadi. Karena meskipun itikadnya untuk jalan-jalan, banyak hal yang terjadi di luar dugaan. Nah, ini penonton pasti menunggu. Ini ceritanya kapan jalan lagi apa enggak ini? Sampai akhirnya minta bantuan. Oh. Akhirnya kita pindah kapal. Oh, pindah kapal. Baru Setelah 2 jam ya? 2 jam. Luar biasa loh itu. 2 Berarti jam. menunggu kapal yang datang berarti Menunggu ya? kapal yang datang. Oh. Menunggu kapal yang datang. Akhirnya kita pindah kapal. Aha. Sampai di pulau. Di pulau itulah saya baru bisa makan. Tapi nggak ada sempat keluar kan ya? Ya, sedikit-sedikit lah. Iya. Sedikit-sedikit. Nah, jadi ini perjalanan yang unik sekali dengan Eyang. Iya. Sampai terakhir kita ke Merauke. Ke Merauke. Ke Merauke itu Wah, ini benar-benar menjelajah hampir Papua ya? Papua. Iya Kita loh. sampai ke titik nol di Merauke. Di Oh, sana iya. saya menyampaikan yang ini titik nol itu. Yang happy sekali, dia oke saja jalan-jalan kemana. Iya. Berarti beliau sempurna loh, karena titik nol di Aceh sudah dijalani beliau kan? Benar-benar. Iya. Di sana dia berpesan ke saya, Iya. jadi kita makan di Resto Hotel di kota Merauke. Dia menyampaikan satu hal, di timur ini luas, wilayahnya luas dan Iya. kamu sendiri. Dia bilang dimanapun berada, meskipun sendiri atau tempat bersama, Iya. tolong jaga sila. Oh. Karena selalu itu ya pesan beliau ya, saya ingat. selalu. Dan beliau menyampaikan luangkan waktu untuk meditasi meskipun hanya 10 menit. Sebab ketika kamu sedang bermeditasi, disitulah sila kamu terjaga dengan baik. Itu menurut saya pesan yang sangat indah yang beliau sampaikan ke saya. Luar biasa ya. Dan akhirnya beliau kembali COVID setelah itu. Baru Desember kemarin, tahun kemarin, saya diundang Eyang ke Medan. Ke Wihara Borobudur ini. Ke Wihara Borobudur untuk di PJM kemarin. Oh, di PJM kemarin. Iya. Oh, tanggal 18 itu. Tanggal 18 itu. Lalu Wah, itu luar biasa banyaknya Bante yang hadir. Iya, ya. benar, Luar biasa benar. loh. dan terakhir Iya. saya makan dengan Eyang bersama. Yang ada 2 pisang serai, dikasihkan saya 1. Lalu saya tanya, yang besok saya pamit ke Papua. Iya. Kapan kembali lagi? Mungkin 1 bulan lagi yang saya kembali lagi. Karena memang ada janjian dengan salah satu Bante yang di Medan. Oh. Nggak taunya 1 bulan kemudian saya Datang hadir, lagi benar, datang tapi untuk acara lain. untuk acara yang lain. Ya makanya Bante Jinadamo itu selalu punya pesan-pesan yang kadang-kadang kita harus tafsirkan ya. Ya, benar. Iya kan ya, itu ya Bante ya. Ya. Baik, luar biasa. Nah, teman-teman, tadi 2 ajaran penting yang tadi disampaikan oleh Bante Jinadamo yang tertangkap oleh Bante Sunanda adalah bahwa yang pertama tadi Bante dengan siapapun saya kira sama, tapi ini menguatkan ya. Yang pertama Bante selalu menyampaikan kepada umat jangan lupa praktik meditasi. Ya, praktik meditasi. Kalau kita buka Dhammapada itu ada di ayat 282, di situ dikatakan meditasi itulah sumber kesadaran. Orang yang nggak meditasi maka dia pasti cenderung jadi tidak bisa mengendalikan diri, emosi dan lain-lain. Nanti bisa dibaca di Dhammapada 282. Nah, kemudian yang kedua tadi Bante Sunanda katakan dari Bante Jinadamo adalah dari praktik meditasi itu akan membuat kita melihat segala sesuatu dengan jelas, maka sila kita akan lebih terjaga.
sila yang kedua yang diajarkan oleh beliau yang sangat penting. Ya, dari beberapa bante tadi sudah kita dapatkan ya, soal disiplin, soal mengayomi yang muda, tidak membeda-bedakan antara senior dan junior kan gitu ya. Kemudian juga tadi praktik meditasi, praktik sila, ini hal-hal yang luar biasa. Biku-biku tadi sudah menyampaikan ya yang sudah kita dengar bersama. Nah, bagi